kita bisa kok melihat Tuhan Yesus gitu kan, bisa merasakan kehadirannya. Melalui kita kedamaian itu kita sudah merasakan cinta kasihnya merangkul kita. Dan juga apa janji Tuhan Yesus, dia juga akan datang kembali dan kita nanti akan melihat dia gitu secara langsung. Jadi sungguh lebih berbahagia kita sekarang ini kakak, karena waktu Tuhan Yesus datang itu mereka nggak percaya itu Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia dalam rupa manusia gitu. Sudah menjadi rahasia umum jika mayoritas Kristen mengklaim Yesus adalah Allah, tetapi fakta Alkitabiah mengatakan bahwa Allah bukan Yesus. Benar-benar logikanya main, benar-benar butuh mencari Tuhan. Nah sebenarnya kan harusnya kan Tuhan itu seperti yang ditanyakan sama makhluk Tuhan tadi, Mas makhluk Tuhan tadi, sebenarnya Tuhan itu di seluruh agama, mungkin di Islam, di apa namanya Kristen itu apa ya, nggak adil gitu loh, nggak adil. Kenapa? Karena kalau di zamannya Yesus waktu masih hidup waktu itu, yang bisa melihat Yesus itu hanya pada saat di zaman itu gitu. Di zaman-zaman ini mana bisa ketemu sama Yesus gitu. Secara fisik lah bisa bersalaman, bisa sungkem, bisa sowan, bisa bertanya banyak hal gitu. Dan di zaman ini mana bisa bertemu Yesus dan bertanya langsung tentang masalah-masalah yang dihadapi umatnya. Begitupun juga dengan umat Islam gitu loh. Betapa tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertemu Nabi Muhammad langsung yang bisa bertanya, gimana saya punya masalah seperti ini, harus bertanya ke siapa sekarang? Kalau bertanya ke ulama pedomannya apa dia juga langsung diwariskan dari apa namanya Tuhan sendiri dan haknya apa gitu loh. Nah, bagaimana dengan kebingungan ini dijawab oleh umat Kristen gitu. Terima kasih atas jawabannya. Saya tapi stay di sini ya. Ya, oke. Ya, makasih Kakak Yulia ya, sudah naik ke sini. Ya, seperti anaknya tadi itu ada melihat patung Yesus, gambar Yesus gitu kan. Nah sebenarnya kita orang Kristen nggak pernah menyembah ke situ ya, nggak pernah menyembah salib, nggak pernah menyembah patung, nggak pernah menyembah gambar Yesus. Tetapi kenapa ada gambar Yesus? Ya itu seni ya, bahwa memang itu membuktikan Yesus itu benar-benar ada dan juga pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Nah kita itu menyembah Tuhan Yesus di mana dia adalah pemilik sorga. Jadi kita nggak pernah menyembah gambar Yesus. Di rumah saya aja nggak ada gambar Yesus, nggak ada salib, nggak ada patung gitu ya. Karena saya menyembah Tuhan Yesus yang hadir ada di mana-mana. Nah kalau tadi Kak Yuli katakan Tuhan itu nggak adil karena di zaman dulu waktu Yesus datang ke dunia hanya mereka yang bisa lihat Yesus gitu, hanya bisa istilahnya melihat langsung gitu kan. Sebenarnya enggak juga Kak. Justru yang lebih berbahagia itu adalah kita sekarang ini. Karena ada dalam Alkitab tertulis ya, berbahagialah kamu ya. Banyak orang ingin mendengar apa yang ingin kamu dengar dan juga berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena gini, pada waktu Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu ke bangsa Israel, banyak orang nggak mengenal dia gitu, nggak tahu siapa dia. Pasti kan ya, kita sebagai manusia kan pasti bingung nih, loh mana ini Tuhan apa enggak gitu, karena Yesus itu apalagi hadir ke keluarga yang sederhana ya kan. Orang Yahudi memang percaya bahwa Mesias itu bahwa Tuhan Allah itu akan datang sebagai Mesias, tapi mereka percayanya datang ke keluarga bangsawan. Nah jadi orang yang melihat itu pun mereka nggak percaya, percuma juga Kak gitu kalau mereka nggak percaya, padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Nah orang-orang itu banyak yang nggak percaya. Nggak usah masuk agama Kristen. Orang Kristen juga banyak yang jahat, banyak yang nipu.
Ya, dan hanya sebagian yang percaya, dan yang berbahagialah yang percaya. Justru sekarang ini kita lebih berbahagia, Kak, karena kita bisa membaca ya kisahnya para rasul dan para nabi yang sudah ditulis dalam Alkitab. Dan ketika kita membaca Alkitab itu, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Kita bisa kok melihat Tuhan Yesus gitu kan, bisa merasakan kehadirannya. Melalui kita kedamaian itu, kita sudah merasakan cinta kasihnya merangkul kita. Dan juga apa janji Tuhan Yesus, dia juga akan datang kembali, dan kita nanti akan melihat dia gitu secara langsung. Jadi sungguh lebih berbahagia kita sekarang ini, Kakak, karena waktu Tuhan Yesus datang itu mereka nggak percaya itu Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Lagi-lagi klan Kristen seperti Mikana ini adalah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Tetapi lagi-lagi ya, klaim tersebut terbantahkan oleh ayat-ayat di dalam Bible sendiri yang mengatakan, yang tertulis di situ bahwa Allah bukan Yesus ya. Banyak sekali ayatnya, sahabat-sahabat silahkan bisa belajar ya. Bisa dibaca ayat-ayatnya, ayat yang menunjukkan bahwa Allah bukan Yesus. Jadi membantah asumsi dari para umat Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Oke sahabat, ya, dipahami, dibaca pelan-pelan, dipahami dan dihayati. Inilah banyak sekali ayatnya, ayat-ayat yang membantah klaim mereka sendiri. Ini ayat dalam Bible mereka sendiri ya. Gitu. Ya, Kak, terima kasih jawabannya mengadil. Cuma gini, saya tambahin Kak. Oh ya. Jadi gini Kak ya, sepengetahuan saya, kenapa Tuhan meninggalkan wajahnya itu, gambar itu diambil yang paling pertama itu dari kain yang seorang wanita yang namanya Veronica. Kalau dalam kembali ke bahasa aslinya itu gambar yang benar. Itu kenapa Tuhan meninggalkan wajahnya? Sebab untuk pada saat kita menyembah kepada Tuhan, melakukan penyembahan, wajah Tuhanlah yang kita bayangkan. Karena memang Alkitab itu di Mazmur dan juga di Tawarik, kita disuruh mencari wajah Tuhan. Karena kalau kita menyembah di dalam kekosongan kita itu bisa saja diisi oleh iblis. Dalam kita menyembah, kita mikirin ini, mikirin itu, gitu loh. Makanya kenapa Tuhan meninggalkan wajahnya? Sebab itulah Tuhan kita disebut Tuhan yang hidup, bukan kosong, hambar, tidak ada apa-apa gitu.